Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Ika Safitri, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Yuk simak sampai selesai. Pancasila lahir dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan dasar negara yang dapat mempersatukan rakyat yang beragam. Nilai-nilainya digali dari budaya dan kepribadian bangsa sendiri, bukan hasil tiruan dari ideologi lain. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tahun 1945 dan diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Pancasila diterima sebagai ideologi negara karena mencerminkan cita-cita kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, bagaimanakah hakikat Pancasila sebagai dasar negara? Yang kedua, bagaimanakah Pancasila sebagai dasar negara? Yang ketiga, bagaimanakah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara? Yang keempat, bagaimanakah Pancasila sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Tujuan: saya menyusun makalah ini bertujuan agar para pembaca bisa mengetahui tentang isi Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang sesungguhnya, dan dengan adanya makalah ini juga saya harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua. Pancasila sebagai ideologi negara adalah pandangan hidup dan dasar pemersatu bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai dan prinsip untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mencapai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Ideologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi secara fungsional. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Yang kedua, ideologi secara struktural. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia, serta pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan peraturan agar sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik norma maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum. I find it a little difficult to say what the subject matter of this seminar is going to be, because it's too fundamental to give it a title.
talk about what there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berarti Pancasila menjadi pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilainya menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, bersifat dinamis dan reformasi. Ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, bukan berupa nilai dan cita-cita. Yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. What there is. Now, the first thing, though, that we have to do is to get our perspectives with some background. Kesimpulan. Berdasarkan uraian tersebut, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa serta memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat objektif subjektif. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara.